Masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal dimulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 memulai masa ini. Pada 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966, sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Jabatan Perdana Menteri tidak lagi ada. Pada masa ini, berlaku demokrasi terpimpin yang mulanya adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. Namun, lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden atau pemimpin besar revolusi, maka akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintahan. Pada masa Orde Lama ini, Irian Barat bersatu dalam Indonesia melalui Trikora. Sebelumnya, dalam KMB, Belanda tidak mau menyerahkan wilayah Irian kepada Indonesia. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru: A. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat, dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana. D. Suksesnya memerangi buta huruf. Beberapa penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru. A. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 UUD 1945. B. Bidang politik. Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. C. Bidang hukum. Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Persatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, 2001, dan 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah. Perubahan sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial.
Perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan presiden dengan DPR. Jika dulu presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam praktiknya dapat menekan lembaga-lembaga negara yang lain, maka kini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberi peran yang proporsional atau berimbang terhadap lembaga-lembaga negara.